Mama itu waktu rumah udah digedor-gedor, Hah? mama itu pengen loncat dari lantai 2. Ah, serius? Iya, waktu Dengan ngandung hamil saya. lu tuh Iya. gede 9 bulan. Oh iya? Salah pergaulannya itu dulu tuh saya tuh sampai ngobat lah. Ini panutannya dulu ini Abah Ganepo. Di KMS Bos Puy itu yang punya KMS apa gimana sih? Apa sebagai owner gitu? Jadi semua motor yang ada di sini itu eh, punya saya, cuman itu doang Red Dragon yang bukan punya saya. Oh, Bos Puy, gue pengen nanya kayak si Red Dragon tadi ada yang angkat lu kan punya motor di beberapa bengkel lain. Aha. Kalau lu nggak, Enggak, kenapa lo bisa sesetia itu sama Komeng? joki yang saya paling ngefans itu dulu Saril tahu pasti. Boleh. Joki Jawa yang saya paling suka ya Hmm. dari cara bawa, Hmm. dari attitude, dari tembak lampu. Hmm. eh, But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Oke, guys. Jadi udah di markasnya bos kita nih, Bos Puy. Halo Om. Bos Puy, suatu kehormatan dibolehin main Saya ke juga. KMS. Siap. Bisa ngobrol bareng Bos Puy. Siap. Gimana Bos Puy, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Status gimana? Udah aman? Apa masih jomblo? Untuk saat ini sih belum ada lah. Oh, belum ada? Belum ada. Ini kalau konten kreator lain kesini nanyain motor dulu, gue pengen nanya personal nih. Ke Boleh. Bos Puy, boleh? Boleh. Jadi gue pengen nanya pertama, status. Beneran jomblo? Beneran. Guys, waduh ini kalau yang penontonnya ada cewek, masa lu nggak mau daftar ke Bos Puy? Orangnya baik, duitnya banyak, ya nggak? Amin. Naik mobil Mercy. Aduh. Widih. Tapi yang daftar banyak lah. Nggak ada. Lu standarnya tinggi kali. Enggak. Serius, Bos Puy? Enggak, ya emang nggak pernah nyari, Om. Kriteria cewek lu deh kayak gimana? Kriteria cewek Cakep, pertama lah, udah good pasti, looking. iya Ah. dong. Karena uang itu bisa dicari, keturunan itu nggak bisa diganti, Om. Oh iya bener. Bener nggak? Oh, iya, iya. Yang kedua, sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua. Orang tuanya orang tua saya. Oke, maksudnya gitu. sayang berarti sayang sama lu include sayang sama keluarga lu Betul, juga. soalnya, Oke. soalnya mama sama papa itu pernah pesan satu. Hah. Mama papa nggak pernah peduli kamu mau jodohnya seperti apa. Yang penting nanti di saat hari tua mama sama papa, mereka tuh mau rawat mama sama papa. Udah gitu aja. Wah, itu sih keren nih. Iya, papa mama cuma ngomong kayak Iya, gitu iya, dong, Om. iya. Oh. Terus emang lu di keluarga berapa bersaudara? 4, 4. Lu anak ke? 3. 3. Iya, saya 1, 2 udah married. Satu dua belum married, saya ketiga punya adik cewek terakhir. Berarti yang belum married berapa? Semua Semuanya belum? belum. Oh. Abang pertama itu sekitar umur kalau nggak salah ya tahun ini 30 kayaknya. 30. 30, Berarti lu umur berapa, Bos Boy? 25. 25. Oh, oke lah, masih muda lah ya. Masih set dulu. Gua kira udah 30-an. Enggak, 25. 25. 98, Om. Masih muda, udah sukses. Amin. Ini jadi pertanyaan banyak orang, Bos Boy. Betul. Itu Bos Boy kerjanya apa nomor? Kok duitnya banyak banget? Amin. Apa sih? Boleh nanya gue? Boleh. Iya, apa usaha Bos Boy? Yang pertama saya tuh punya studio tato. Studio tato? Iya, studio Oh, tato. pantes tato banyak. Makanya, Ini tato dari studio lu sendiri yang bikin? Yang kanan sama yang punggung. Oke. Sisanya ini bikin di temen dulu. Waktu Oh, masih belum belum studio. punya. Iya. Nama studio tatonya apa? Viper Ink. Viper Ink. Itu Iya. ada di? Kalau ada yang tahu itu di ini belakang Mall Grand Paragon, Gang Kancil sih. Kampung Jawa jatuhnya. Daerah mana tuh? Sini. Deket sini, kota Dekat sini, juga? dekat seberangnya Mabes lah, Mangga Besar. Oh, seberangnya Mangga Besar. Kalau dari sini Viper mah Ink dekat. Studio ya? Iya, Viper Ink Studio. Oke. Nah, sekarang gue pengen nanya detail. Itu tato sebelah kiri gambar Indian apa maksudnya, Bos Boy? Indian ini ya suka aja sama gambar-gambar yang udah tua. Oke. Ini kiri kanan, ini yang cowok, ini yang cewek, terus Oh, cowok cewek tuh ya? ya, terus belakangnya itu saya sengaja taruh jam pasir.
Jam pasir? Iya, Supaya karena inget waktu? bukan, karena saya punya temen itu ngaret semua. Punya tim ngaret semua. Jadi jadi saya sengaja taruh ini Eh. jam pasir. Karena saya tahu teman-teman saya itu dulu itu ngaret semua. Oh, kalau ngomel jadi enak ya? Iya. Lu kayak liat tato gua? Nah, itu dia. Kalau lu nggak pernah ngaret? Enggak. Insya Allah jarang lah ya. Insya Ini Allah gua jarang. janjian tadi jam 4. Dari jam 4 kurang udah di sini ya? Udah di sini. Iya, Soalnya bener-bener. waktu Keren. itu waktu itu susah untuk diputar kembali, Om. Oh, Menghargai lah, Hargain lah tuh Iya. waktu. Kalau saya kayak gitu, Om. Oke. Terus status udah, pekerjaan udah. Selain Viper Ink Studio, ada usaha lain, Bos Boy? Kebetulan bokap sih. Oke, Ya, apa tuh? bokap itu Sorry, jadi maksudnya lu nerusin usaha bokap juga nih, jalan bareng? Ya, Oh, betul. apaan, Bokap Bos itu Boy? ada usaha kain. Usaha Ya, kain. nyokap itu kalau misalkan ada orang Kalimantan datang ke Jakarta itu udah biasa rata-rata itu bukannya konveksi kayak gini, CMT kayak ngolah-ngolah baju, celana segala macam. Nah, itu papa di kain, mama di konveksi. Oke, berhubungan dengan tekstil lah dua-duanya. Ya, betul. Oke. Sama bokap juga punya gudang di sini juga, itu juga kain juga sih sebenarnya. Oh. Kalau ada yang tahu sih pusui sih. Kalau bahasa ya orang bilangnya itu pusui. Pusui ya bilangnya ya Ril ya. Bahasa Kalimantan tuh? Enggak, bahasa Jakartanya. Oh, bahasa Jakarta? Iya, Pusui? pusui. Oke. Tapi kain, lebih tepatnya tuh ke kain-kain yang pengen diolah-olah gitu lah kalau nggak salah. Oke. Tadi lu bilang nyokap ngurusin orang Kalimantan. Emang asal dari Kalimantan? Kalimantan. Oh ya? Iya. Bokap nyokap? Bokap nyokap dari Kalimantan kebetulan. Kalau lu lahir Kalimantan juga? Di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Lahir dari Jakarta waktu Oke. kerusuhan, Om. Oh iya? 98? 98. Wih, itu... Oh iya, lu berarti 25 lahir tahun 98 ya? Betul. Oh iya, bener. Oke, jadi Itu Bos Boy... udah genting-gentingnya tuh waktu itu. Iya, waktu itu. Itu gimana bokap nyokap Bos Boy? Bokap nyokap itu waktu Sorry, maksudnya lu kan ini Aha. ada turunan Chinese berarti Betul. kan? Oh, Singkawang ya soalnya. Singkawang, Cina kan. Oke. Soalnya, apalagi waktu itu tinggalnya di daerah Jembatan 5, Om. Waduh, Wah, daerah itu ini banget udah- tuh, itu keras. gokil kan. Saya kan emang dari kecil lahir di situ, Tinggal di situ. tinggal di situ, gede di situ sampai saat ini. Hah. Nyokap itu waktu ngandung saya 98 itu pas banget kerusuhan. Saya diceritain sama papa, mama itu waktu rumah udah digedor-gedor, mama itu pengen loncat dari lantai 2. Ah, serius? Iya, waktu Dengan ngandung hamil saya. lu tuh Iya. gede 9 bulan. Oh iya? Terus? Nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba nggak jadi aja karena ada papa sih waktu itu. Oh, tapi akhirnya berhasil lari tuh dari rumah. Apa tetap di rumah? Tetap di rumah kalau nggak salah. Oke. Soalnya nggak lengkap nanya ke papa sih gimana kronologinya. Kronologinya Ya, ya. cuman waktu kecilnya juga banyak kisah yang lucu sih Om. Kalau saya Oh iya? Maksudnya? pernah hilang. Hah? Saya pernah hilang. Umur? Umur berapa ya? 5 atau 6 tahun gitu. Oh iya? Iya. Kenapa gimana ceritanya? Koko Gila. saya yang kedua itu waktu itu lagi jalan-jalan di jembatan besi. Oke. Saya tuh sering ngikutin dia. Ah, Dan dari kecil itu saya suka makan ikan lele, Om. ikan lele, Iya, oke. jadi cerita gini. Doyan pecel lele nih? Iya, Oh, doyan. keren. Oke. Lagi jalan, itu setahu saya, lagi jalan-jalan saya ikutin koko saya, ada tukang pecel lele, Om. Wangi banget. Saya nengok dong ke belakang. Pas saya nengok ke depan, itu koko saya udah nggak Hilang. ada. Udah hilang. Terus lu mampir dulu ke pecel lelenya? Enggak? Pokoknya saya nangis-nangis, tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, mama ketemuin saya di pos. Di pos? Di kayak Pos pos satpam gitu? ya, kayak Oh, pos-pos oke. kayak pos-pos gitu, kayak dicari sama mama, Ih, sama panik papa. dong itu mah ya. Oh iya. Perjuangan ngelahirin lu, Oh, Bos itu Boy. mama. Ya? Iyalah. Dari 98 Itu udah ngejagain. itu udah pertanda banget sih Om kayaknya. Pertanda apa nih? Emang ini anak kayaknya gedenya bakalan bandel kayaknya. Dari kecil. Dari kecil udah bandel. Iya. Cuman Ya nggak bandel lah, Benar, itu benar. wajar. Maksudnya anak doyan pecel lele ngelihat enak juga kayak itu. Gua ngeliat depan udah nggak ada udah gitu hilang. kan. Terus saya juga kayak cerita. Ngeliatnya mah lama kali itu Betul, kayaknya. Ya, masih kecil betul. kan. Ngeliat lama ada semenit gitu kan. Nah, saya juga mau cerita sedikit sih maksudnya. Oke. Saya kecil juga dulu ya, ini Ah. udah dulu banget. Emang salah pergaulan Om. Oh, maksudnya gimana? Salah pergaulannya itu dulu tuh saya tuh sampai ngobat lah. Oh iya? Iya. Kecil apa nih SMP? SMP, SD pengen ke SMP kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Oke. Udah ngobat kayak gini. Boti? Boti. Anjay. Konsumsi. Beli papan dong ya? Ya, wah itu dulu murah kan Om, bener Iya, nggak? iya. Terus saya minum itu kalau nggak salah ya, pokoknya lebih dari dosis kita deh. Oke. Itu saya sampai gila Om. Ah, maksudnya gila gimana?
Ya papa mama saya bilang saya sampai gila. Saya di kamar mandi itu 3 jam. Hah? Dulu kan saya main burung dara. Memang dari kecil tuh udah Oh iya, suka. makanya tadi gue liat ada usaha burung. Betul. Ada main burung dara. Saya kelepekin burung dara 3 jam Di dalam kamar mandi. Terus saya tuh halu banget om. Hah? Saya lagi tidur, saya terus ngeliat bayangan di pojokan. Itu beneran, papa saya yang bilang. Sampai nenek saya yang dari Kalimantan. Nenek saya kan sayang banget sama saya. Hah? Dia datang Hah? buat ngelihat saya. Hah? Nah dari situ baru saya tuh itu berapa hari gitu saya nggak sadar. Pas nenek saya datang itu saya sadar. Oh iya? Iya, dulu tuh boti, makanya janganlah. Oh, tapi orang Kalimantan sih ilmunya tinggi bener nggak tuh? Mungkin nenek masih punya gitu. Keturunan ilmu gitu nggak? Kalau saya sih Kali secara di luar logika nih lu disembuhin gitu sama nenek. percaya, Iya kan? karena saya pernah ngeliat sendiri. Iya? Tapi, iya. Tapi kan? kalau buat orang lain ya bisa dibilang percaya nggak percaya. Iya, ya terserah. benar. Soalnya saya pernah ngeliat papa saya sendiri Mm-mm. itu nyokap lagi stres-stresnya waktu itu. Oke. Ini pasti nanti bokap saya nonton. Tapi Oke. nggak apa-apa. Halo Om. Waktu itu mama lagi depresi lah. Oke. Jadi mama itu sengaja minum obat biar kayak dibilang apa ya, OD lah. Oke. Tapi di situ ada saya, abang pertama saya, sama adik saya yang cewek. Heeh. Kalau di saat itu papa saya nggak ada, Hah? itu mama saya udah lewat aja pokoknya. Oh iya? Iya. Tapi saya Udah sempat minum tapi belum. udah keluar busa om. Udah keluar busa. Iya. Oke, terus Nah, itu udah kuasa yang di ya, atas itu lah. udah kuasa yang di atas. Oke, hah? Soalnya kan papa kan juga rajin sembahyang setiap hari. Oh iya, Mm-mm. bayang. Oke. Nah, pokoknya kalau hari itu, waduh maghrib lagi. Maghrib. Kita Ajan. break dulu ya? Iya, kita break dulu. Maghrib dulu, guys. Oke, guys, lanjut lagi ya Bos Puy. Jadi dari tadi bokap suka sembayang. Nah, bokap itu suka sembahyang. Pokoknya pada intinya itu kalau misalkan waktu itu bokap nggak ada, nyokap Lewat lah. lewat. Oke. Dari situ baru langsung, Jadi kronologinya nyokap udah berbusa, bokap lu punya kelebihan lah ya. Ya, bisa terus kita bilang. disembuhin sama bokap. ya papa bilang sembuhin. Oke. Itu Keren. rajin ibadah lah. Rajin Bokap- ibadah. Wah, bokap tuh rajin banget ibadah. Jadi saya tuh udah tahu om, bokap itu setiap hari bangunnya jam berapa tuh saya udah tahu. Oh iya? Iya. Dia kalau nggak jam 7, dia setengah 7. Nih, yang dia bakal lakuin keluar kamar, seduh kopi, Hah? kopi hitam nggak pakai gula dari dulu. Oke. Duduk, ambil tab, main COC, masuk ke kamar, ambil rokok, udah tuh. Dia nanti diem dulu. Enak banget nyantai Iya, hidupnya. ngerokok dulu, main dulu, abis itu mandi. Hah? Nah, bokap itu biasa kalau sebelum sembahyang itu nggak makan. Oh, nggak boleh makan dulu Iya, ya? biar bersih Pantangannya mungkin kata kali ya, bokap. oke. Nah, abis mandi, sembahyang, baru aktivitas. Oh. Abis itu jalan sampai sore, sebelum maghrib, pas-pasan sama maghrib kalau nggak Oke, salah. jam 6-an gini lah. Iya, Hah? dia mandi lagi, belum makan, sembahyang lagi. Oh. Nanti malamnya sembahyang lagi. Bokap tuh rajin ibadah. rajin nih. Ya, rajin. Oke, spiritualnya berarti bagus lah. Bagus bokap tuh. Iya, Sayang sama keluarga juga. Itulah. Bos Boy, terus bahas personal mungkin udah cukup lah ya. Aha, Kurang umur lebihnya udah, gambaran udah, ya, umur status udah, udah, status udah, pekerjaan udah, orang tua juga orang tua udah. udah, asal udah. Sekarang kita balik ke motor nih. Oke. Seorang Bos Puy yang sekarang terkenal lah ya belum di lah, dunia Om. 500 meter. Belum dong. Nih kalau gue bilang mah langsung masuk nih loh KMS dan betul. Bos Puy ini di jajaran atas ya. Ya enggak lah. Maksud gue emang lu main motor tuh sebenarnya dari kapan? Main motor itu sebenarnya tuh dari 2000, masih baru kita 2000 berapa? Real 2019 ya kalau nggak salah ya. Iya 2019 itu motor pertama itu ada di Ahok. Nah rencana Ahok. Ahok tuh di mana? Basuki itu. Oh itu yang Iya. motor yang disarungin bukan deh? Iya, standar Oke. bebas. Hah. Nah, nanti itu rencana bakalan ada Hidup lagi? Hidup lagi. Tapi kita pindahin nanti. 2019. 2019 terus masuk bersama KMS itu Ahok maksudnya belum KMS itu dulu? udah. Udah. Oke. Nah, pas barengan itu 2019 akhir. Nah, aktif-aktifnya bersama KMS itu 2020 awal. 2020 awal. 2020 awal. Oke. Jadi langsung mainnya di dunia Standar Gope bebas. meter, Gope standar meter, bebas ya. ninja langsung. Emang dulu demen sih Om karena ini panutannya dulu ini Abah Ganepo.
Oh, Ganepo. Wah itu saya Ginting tuh, Ganepo. iya tuh. saya tuh sering nonton dia om. Saya tuh dulu kalau misalkan ada balap nih kemana-mana. Ganepo saya tuh berarti Angelo Aiweo. gitu, Aiweo Iya. ya. Siapa aspeknya? Om siapa? Bang siapa yang gendut? Bang Obat. Tuh orangnya oke. asik Bang Lu Obat. ngikutin dia dari Iya. dulu. Oke. Gokil itu panutan lah. Fighter zaman dulu tuh ya. Gokil itu gokil. Maksudnya ya waktu itu juga ada Tekno juga Ah. ya. Memang ada Om Ganepo juga, ada Om Yong juga, Ah, ada Bang Yani Kebon juga, Yani Kebon, ada oke. D2M juga. Banyak lah bengkel-bengkel besar yang di Jakarta. Cuman yang waktu itu kesorot sama saya itu ya Ganepo IWEO. itu. Oh. Gokil, itu motornya ganteng semua. Iya. Kembar Putih 55 semua gitu ya, ya. putih semua, Iya, kembar iya, 55-nya. Keren sih di Itu masanya keren, itu. bener. keren. Itu gokil. Kemana sekarang Om Ganepo nggak pernah main motor lagi Nggak ya? tahu ya, saya belum dengar beliau gimana Oke. kabarnya. Berarti masuk 2019 banyak yang nanya juga soalnya gini. Di KMS Bos Puy itu yang punya KMS apa gimana sih? Apa sebagai owner gitu? Sebagai bos besar gitu? Dibilangnya apa ya? KMS itu kita bangun bareng-bareng. Bangun bareng-bareng. KMS itu namanya udah ada lama banget, Om. Oh iya? Oh, Iya. Komeng itu sama udah berapa lama? 2000 berapa ya, Ril ya? Oh iya? 2000 10? Enggak ini, Gaston 2000 berapa? Gaston 2010-an ada nggak, Meng? Gaston, waktu zamannya Gaston 2010-an ya? Ada nggak? 2017 ya? 2017-an. 2017. KMS tuh Oke. nama 2017-an. Gaston tuh motor ninja? Ninja. Oke, jadi maksudnya Komeng emang main motor awal juga udah ninja gitu ya? Ninja. Cuman gurunya itu spesialis metik. Oh, gurunya siapa guru Komeng? Almarhum Suncang. Suncang? Oh iya. Itu gurunya Komeng. Terkenal itu juga tuh di murid masanya. kesayangannya dia. Sucang. Oh. Kayak gitu. Oh, bisa larinya tapi dia lebih doyan ninja kali ya? Daripada metik ya? Ya dikasihnya ninja terus, Om. Oh, oke. Sama owner Pasiennya. sebelumnya ya, terus ada owner juga sebelumnya. Nah abis itu redup tuh Komeng, KMS sudah nggak ada lagi. Hah? Lu masuk. Masuk Lu kenal Komeng dari mana? dari Apang Apang. ya. Saya kenal Apang itu dari mana ya? Oh enggak, dari teman saya di LMS. Oke. LMS ada bengkelnya di Jakarta Barat juga. Nah dari situ saya diajak sama teman saya nontonin waktu itu Apang nyeting sama Apang main kalau nggak salah. Nah dari situ saya baru dekat salah sama Apang. Oh, Habis oke. dekat sama Apang saya dekat lah sama Komeng. Oh, Nah gitu rencana ceritanya lu ya saya awalnya. rencana mau bikin motor lah. Nah barulah di situ. Dulu mah Om, aduh kita Gimana? bongkar motor nggak ada yang kayak gini Om. Ini kalau misalkan udah hujan, gerimis deh, banjir? udah kita nggak bisa kebongkar. Oh iya? Karena Air kita- bocor dari Karena mana-mana? kita nggak di sini Om. Dulu. Oh, nggak di sini dulu? Di depan. Oh, oke. Di depan kita bongkarnya, peralatan seadanya segala macem. Kadang suka ya kalau mau beli gear aja kita mesti nunggu berapa hari. Kayak gitu Om. Jadi bener-bener lu masuk nih ngebangun bareng lah ya KMS ya, Dari bisa sampai nol. segede gini ya. Ya belum gede lah. Iya, iya. Ya, tapi namanya menurut gua KMS bagus lah. Ya alhamdulillah lah sejauh ini ya. Ah, Ya sejauh ini alhamdulillah lah. Itu Oke. aja sih. terus Bos Boy, lu masuk langsung sebagai owner apa lu tuh hobi sebenarnya balap bawa motor sendiri juga nggak? Enggak, emang Oh, hobi. iya? Oh, hobi sebagai Emang bos hobi. aja. Jadi pas masuk ke sini itu saya itu berdua Hmm. sama adik angkat saya dulu yang punya Red Dragon. Oh, yang punya Red Ya, Dragon. dia itu yang punya Red Dragon di sini. Nah, seiring jalannya waktu, mungkin dia lagi ada, ya mungkin dia lagi sibuk sama dunianya sendiri. Karena juga masih itu the real bos muda lah. Oh iya, Bang. Ya, itu the real bos muda. Dia udah nggak, maksudnya udah nggak ada hasrat buat main di motor lagi. Soalnya dia juga dia punya app juga, dia punya Mio juga, tapi di bengkel yang berbeda. Oke. Dia punya motor banyak juga, cuman di bengkel yang berbeda. Nah, dia sekarang udah benar-benar stop. Mungkin dia setelah nonton video ini mungkin dia ada lagi ya. Soalnya saya pengen dia main motor lagi gitu loh. Oke. Itu soalnya Berarti benar-benar. sekarang Red Dragon tetap kepunyaan dia apa lu Oh yang tetap, terusin? tetap Oh, punya dia, tetap punya dia. Oke. Mesin dia tetap ada di sini. Jadi semua motor yang ada di sini itu punya saya, cuman itu doang Red Dragon yang bukan punya saya. Oke. Saya itu punya saya semua di sini. Selain itu, Selain ada itu. berapa berarti itu, Bos? 1 2 3 4 5 1 F1 Black, Blue, Black, Blue, Money Has, Ahok. Ninjanya 7. Ninjanya aja ada 7. 7. Matic 1. Oh, ini Matic 1 itu punya lu juga, Bos Boy? Iya, Satria F1. Heeh. Terus Mio 200 cc 1.
Terus Ninja 201-nya 1. Lebih kayak dari 7. Iya. Itu sih Om. Hobi. Oke, berarti Bos Boy gue pengen nanya kayak si Red Dragon tadi ada yang kata lu kan punya motor di beberapa bengkel lain. Aha. Kalau lo nggak, Enggak. kenapa lo bisa sesetia itu sama Komeng? Karena maksud gua owner tuh wajar kan ya kayak Bos Betul. Rido bikin motor di mana-mana ada di Betul, Wijaya, betul. ya kan? Kalau Pengen. lu kenapa? Kalau pengen sih, cuman logikanya gini Om, kalau misalkan motornya kita bikin di satu tempat, mungkin kalau misalkan di kelas yang berbeda, kalau bukan Ninja, Oke, nah itu masih oke. masih oke. Tapi kalau Soalnya- Ninja, lu spek apapun ya udahlah ya. Ya, kita percaya Bangun bareng ke ya kan? Komeng aja lah. Soalnya kan Oh. enak juga kan bisa sharing sama Kohan, bisa sharing sama yang lain. Bos Boy, terus lu kenapa lebih suka main 500 meter? Road race nggak pernah nyobain? Nggak tertarik? Udah banyak sih yang nanya, cuman belum ada. Hasratnya belum ada? Belum nemu Om. Iya, iya. Emang kayak gitu-gitu momentum sih ya? Iya, momentum. Mood nih. Iya, Iya, itu bener. mood. Emang mungkin dulunya ya bisa tanda kutip nakal, suka nonton balap liar. Nah, Di dalam benak hati itu cuman pengen punya satu. motor Dulu, liaran iya. yang kenceng gitu ya. Punya Nama satu gue pengen kayak Ganepo gitu ya kan? Wah, itu panutan saya. Iya, ya, mesti di hati lu tuh begitu ya? Iya, dulu itu Oke. Om Ganepo itu panutan saya, serius. Hmm. Joki yang saya paling ngefans itu dulu Saril tahu pasti. Siapa? Bui Peton. Ya Bui Peton. Ya, Bui Peton. Joki si Mas TPZ juga tuh ya? Wah, itu. Saya tuh dulu ngefans banget sama dia. Oh ya Peton. Oh, Saya pengen foto dulu. oke. Cuma Sekarang? kan dia udah nggak main motor. Oh, sekarang berarti joki paling ngefans ya, Bah? Dalam ibu kota. Iya. Ibu kota. Iya, ibu kota. Semua lah. Bahaya nih soalnya kalau dia nyebut nih. Ya, kita main aman aja. Main apa aja. Saya udah- Inilah. Iya. Iya. Dua ini dong. Oke lah sama Diba. Iya dong yang ada aja. Betul Om. Sekarang kalau Indonesia deh. Indonesia. Ya. Berarti dari Jawa juga nih. Oh, boleh dong kalau dari Jawa. Boleh. Joki Jawa yang saya paling suka ya. Dari cara bawa, dari attitude, dari tembak lampu, Hmm. Erwin Sredek. Erwin Sredek. Erwin Sredek. Oh, Itu orang oke. gokil sekali. Jadi mungkin nanti nggak tahu ya, saya Suatu saat ya. nanti mungkin nanti saya bisa aja panggil dia dari Jawa untuk main-main lah ke Jakarta. Oke. Rencana sih, tapi kalau memang nanti ada motor di bengkel kayak street race lah, kita coba lah Erwin Sredek. Erwin Sredek. Saya pengen. Nanti saya tinggal DM dia aja. Iya, iya, iya. Soalnya waktu itu dia pernah bawa Black Dragon di Gaduro, itu podium Om. Oh ya? Iya. Oh pernah bawa udah. Pernah bawa. Oh iya, enak Terus bawa waktu udah IDW kemarin, Mee itu kedua ya. Mee itu podium 2, Sredek itu podium 1. gitu. Bawa motor KMS juga? Bukan. Oh bukan. Dia Sredek itu bawa motor Painol ya? lain. Painol. Iya, 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 gue tahu itu. Malam pokoknya sebelum hari HIDW, Sredek itu udah chat saya Om. Hah? Kalau nggak salah, Hah? minta joinan lah. Oke. Nah, itu saya memang pengen mau waktu itu. Cuman waktu itu udah telat karena ada Taufik Maulana. Topik Maulana. Iya. Oke. Tapi ya kita nggak salahin siapapun. Iyalah, Enggak. yang Memang udah itu berjalan ya udah. udah jalannya dan emang itu udah rezekinya gitu. Karena kan Iya, memang sebelumnya kan ada pakai Taufik Maulana juga dari Iya, Rian iya, Mei iya. juga, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi waktu itu Mei juga podium 2, Erwin Sredek itu podium 1. Oke. Bagus Om dia. Bagus, bagus. Bagus Jawa lah, keren. Jawa yang saya lirik selain Adit Koko ya memang Erwin Sredek. Oke. Kalau gua pribadi Adit Koko. Adit Koko ya. Oh ya gokil lah itu orang. Memang bagus. Iya, iya, bagus, bagus. Karena memang mereka kan Mau terbiasa. ngomongin dari segi apa nih, bobot ya kan? Tembak lampu RT, Oh iya iya dong. kestabilannya, Betul. iya, iya. Maksudnya iya. prestasinya juga udah bagus. Prestasi bagus. Mau di resmian, mau di liaran, Oh, itu bagus. udah- Mental di liaran teruji lah. Gokil, udah. gokil. Gokil, gokil. Mantep, Adit Koko jago lah. Benar. Bagus sih. Saya sambil ngerokok ya Om, Santai om. biar nggak tegang abis ngomong. Oke. Abis ngomongin yang ngeri-ngeri misalnya. Bos boy. Apalagi? Terus gue mau nanya lo kan udah pernah ikut Gaduro, mungkin IDW juga udah pernah. Lo sebenarnya lebih enjoy di resmian apa main liaran GoPayMeter sih? Kalau ditanya kayak begitu ya pasti gope dong Om. GoPayMeter sesuai keinginan dari kecil soalnya. Iya, gope mentor. Lebih enjoy di situ. Lebih enjoy di situ. Plus minusnya kenapa? Resmi capek Om. Jauh lagi ya soalnya kita ya. Kita jauh. Terus Biaya gede, biaya operasional. gede, operasional, capeknya.
Kalau liaran kan enggak. Kita Iya. tinggal keluar pit doang nonton. Iya. Udah. Gampang lah ya, simple. Gampang. Terus memang ada plus minusnya sih. Cepet lah mainnya ya. Cepet kalau misalkan kalau liaran kan kalau atasnya rame ya ribet. Ya kan? Itu kejadian yang kemarin itu ntar kita bahas ya. Ya. Berat ya salah Seru nih ngomong kalau- gua dah. Terus kalau misalkan di resmian kan memang udah tersusun secara rapi lah Om. Hmm. Mau dari segi time, kalau misalkan di street race itu ada sensor finish, Iya, gitu iya, udah nggak iya. bisa kecot lagi. Iya, Udah. iya. Itu sih. Ada plus dan minusnya Plus lah. minus, bener. Udah pasti semuanya. Jadi sekarang bahas yang tadi nih, kalau main liaran tuh ngerinya kalau finish rapat gitu kan, ngeri netizennya. Iya, ngeri. Jadi tanggapan Bospu itu gimana? Partai kemarin Tekno lawan Magadir. Kalau finish rapat gitu, ada tanggapan nggak Bos? Ini hati-hati nih jawabnya nih. Iya. Netizen mengintai nih. Kalau Nggak lah, santai bahaya. Bos Boy. Kalau menurut saya Om, Nah, menurut pendapat pribadi. Om Magadir itu petarung. Petarung, benar. Kita Dia juga udah fighter. tahu, background-nya Iyalah, dia itu iya, fighter. Iya. Cuman Hmm. saya tuh udah sering bilang Om, ada beberapa oknum di balik dia Hmm. yang nyetir, udah itu aja. Oh, ini kayak politik nih. Kenapa? Ada yang nyetir di Pokoknya belakang. itu. Iya. Ya. Menurut lo itu? Ya, bukan itu udah pasti. Bukan menurut saya lagi, itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Oke. Soalnya dari kejadian kejanggalan yang pertama kali pengen dilepas ulang aja, Om Magadir udah oke kok. Iya, Ingat tiba-tiba nggak nongol di start. Iya. Iya. Om Magadir udah oke. Hmm, Tiba-tiba nggak jadi. oke. Part 2 rame lagi. Hmm. Cuman Iya. kita yang di lokasi kan kita tahu. Cukup sebenarnya tahu aja lah cukup ya. tahu aja. Cuman kita nggak mau gimana-gimana. Kan kita sampai kelar itu. Iya, Sampai nungguin. Kohan masuk ke mobil, Iya, keluar bener. lagi segala macem. Bener. Itu kita tahu, cuman ya kita diem aja. Ada oknum lah. Ada oknumnya. Dampaknya ke Magadir. Ya. Magadir. Tokonya jadi diserang ya kan. Kasihan. Jadi sebenarnya lu kasihan juga lah yang Magadir. Iyalah, maksudnya ya Nggak harus begitulah netizen. Ya, Ya, lu mau gimana? kita aja bersaingnya di track gitu, di luar track kan kita betul, sahabat ya kan. betul. Ya balik lagi sih ke bengkel masing-masing sih. Kalau itu Om, dari bengkel kitanya masing-masingnya kita bisa kasih edukasi nggak gitu aja. Iya. Kan kita kan nggak tahu nih. Iya, Fans Tekno tuh, wah, bener. ya Makanya kemarin kan Magadir udah sama Bos Dior, gua sama Hanan juga udah yang ngasih tahu jangan terlalu ofensif Iya. lah jadi netizen. fanatik boleh, Ya, tapi tahu batasan. tahu batasan. Soalnya logikanya gini Om, kalau misalkan ada fans yang terlalu fanatik, buat apa? Hmm. Kan yang contoh nih, saya tuh ngefans sama Om Arif, Hmm. tapi Om Arif nggak kasih saya makan, tapi saya fans fanatik ke Om, itu buat apa? Iya. Mungkin itu Bukan gua nggak ngasih makan, makan egonya dia Om, Iya. kepuasannya dia. Iya, Ya iya. gue fanatik nih, gue fans sama ini orang, ya udah gue fans saya sama ini orang gitu. Takutnya gua berbuat salah pun jadi diikutin ya kan. Dibela Om, Di beneran, pasti dibela. Oke. Itu kalau udah orang-orang udah fanatik, wah itu udah Iya bahaya Om. bener sih. Banyak yang begitu sih kejadiannya. Ya kan? Jadi menurut saya ya janganlah Iya. sampai usaha orang diganggu-ganggu. Dampaknya Om Magadir itu nggak mau main motor lagi loh Om. Iya. Ada omongan gitu tuh. Dia mau jadi netizen aja sekarang. Mau jadi netizen aja. Kan Astaga. kasihan. Iya lah. Jualan anaknya, istrinya, Iya, segala macam iya. usahanya. Ya, ini gue mau bahas partai KMS versus Magadir. Jadi gimana dong? Kalau dia mau jadi netizen aja. Nggak tahu deh, Belum tahu. belum tahu. Ya kita support lah ya, Kita selalu dukung Om Magadir. Magadir. Jangan Selalu. gitu, Dir. Tenang aja, itu cuma netizen. Gak usah dibaca deh komentarnya. Om Magadir enggak. Waktu part pertama saya ingat banget. Saya saya ke pit Om Magadir waktu itu. Nah. Konten saya sama Om Magadir itu meledak Om. Oh iya? Iya, meledak. Waktu Magadir di sini? Iya, 300, Oh iya. 300 ribu lebih tuh yang nonton. Mau bersaing Ya. ngelawan Tekno. Betul. Terus saya ngobrol sama dia. Oke. Om itu hujatannya parah gini. Om Magadir itu bilang, udah bos, kita sekarang fokus main motor aja. Netizen kita nggak mau denger. Kena sama Kena. netizen. Drop juga ya? Wah, hancur Om mental Om. Pasti. Iya. Kita main media sosial ya nggak masalah. Iya. Cuman ya harus tahu batasan.
Iya, iya. Udah Benar, itu benar. aja sih Om. Oke. Coba kalau dibalikin. Iya, kita Mau yang nggak? diserang. Iya. Enggak lah, stres pasti, Bro. Om punya keluarga, punya usaha, saya Iya. serang. Iya. Wah itu pasti kena mental Om. Benar, Gitu lah. benar. Jadi lebih baik jangan lagi gitu. Buat apa sih? Iya. Matiin rezeki orang loh Om. Iya, benar, benar. Gitu. Bos Boy, terus sekarang tuh lagi rame. Justru nih netizen yang ofensif juga bilang, ah lu pada pakai mesin paketan aja buat ngelawan Tekno. Tanggapan lu, maksudnya mesin paketan Thailand tuh gimana sih? Kalau mesin Menurut lu sah-sah aja? sah-sah aja dari dulu udah ada. Iya. Sah-sah aja. Michael MC ya, Iya. bikin motor. Oh itu Tekno banyak. bikin motor, Iya. Sah-sah aja. nggak ada masalah. Ya. Kalau misalkan emang gimana ya dibilangnya ya? Bener Om pernah tahu ini gak meme yang lu punya duit itu lu punya kuasa. Ya kan? Iya sah-sah aja. Iya, iya. Lu punya duit nih, lu mau beli mesin dari mana aja, silakan. Kalau untuk sekarang, tapi itu udah hal yang bukan yang tabu lah Om. Kalau dulu itu baru beli mesin paketan, pasti diserang. Kalau sekarang mah bodo amat. Dulu diserang tapi nggak ada media sosial. Nggak ada media sosial, nggak terlalu media parah. sosial. Cuman orang-orang Omongan tertentu, orang di ya belakang aja. orang-orang tertentu aja yang tahu. Tapi kalau misalkan sekarang mau beli mesin paketan dari Thailand, silakan sah-sah aja. Iya. Orang dia punya duit kok. Iya. Lah ini saya Kohan, terus ada bengkel kemarin lagi siapa tuh yang pakai knalpot punya HBY. Ya memang bagus kualitasnya, mau gimana? Dipakai nggak apa-apa emang. Ya nggak masalah. Iya, iya. Kalau misalkan orang ada yang isu dibilang katanya beli mesin Thailand segala macam, emangnya kenapa? Iya, nggak ada masalah ya. Kalau memang itu bisa ngalahin bengkel-bengkel di ibu kota atau di Indonesia dan emang ada orang yang mau beli, emang kenapa? Iya. Kalau kita punya uang mau beli mesin itu untuk bisa jadi yang terbaik di drag, ya sah-sah aja. Tapi ya memang mungkin lebih baik ya kita coba dulu berusaha dulu. Itu aja sih. Kalaupun maksud gua beli mesin paketan, misalkan lu pengen ngajarin Komeng buat buka wawasan gitu. Ya, Ada betul. ilmu baru siapa tahu nih Meng. Coba mesin Thailand yuk, nggak masalah. menurut Nggak gua. masalah. Ya kan? Nggak Namanya masalah. ngembangin ilmu. Ya Kita aja kuliah ke luar negeri nggak apa-apa ya kan? betul, mencari ilmu sampai Cari ke ilmu. Negeri Cina. itu. Lu udah orang Cina lagi. Iya. Berarti cari ilmunya ke bos Cipu ini mah berarti. Motor itu ibaratkan marketing, Om. Ya. Mesin itu ibaratkan marketing. Dari perjalanannya dulu standar bebas tem sekian, makin ke sini itu udah makin kecil. Itu namanya project never ending, Om. Nggak akan ada habisnya, riset terus. Kalau misalkan kalian ya coba, pokoknya banyak lah. Kalau misalnya mau beli mesin Thailand ya silakan. Nggak ada masalah. Logikanya gini, misalkan nih mau buat ngalahin Tekno, beli mesin dari Thailand. Kemarin Tekno kalah nih sama Aor, beli dari Aor gue coba, ya nggak masalah ya kan? Nggak masalah, sah-sah aja. Iya. Misalkan dia emang udah mekaniknya juga mau gitu, udah mentok, ya udah nggak apa-apa deh bos, coba sekalian gue belajar gitu. Ya, kan? tapi resiko tanggung sendiri. Kalau semisalkan udah beli mesin Aor, ketemu sama tim di Indonesia, nyatanya kalah juga, itu kan resiko ditanggung sendiri. Bener gak? Bukan ditanggung sama netizen, ih kok beli mesin paketan dari luar, kan bukan dia yang nanggung resiko. Itu Dia aja. yang beli, dia yang rugi. Iya, dia yang rugi. Malah dia yang, aduh kalau gitu gue gak usah beli lagi, mahal-mahal. Soalnya yang saya tahu paketan dari sana tuh harganya lumayan, Om. Lumayan mahal. Lumayan mahal. Di atas 50? Satu paket. Hah? Iya dong. Gue aja nggak tahu. Iya dong. Satu Gua paket pernah ya. kelihatan soalnya. Satu paket iya. Satu paket. Pokoknya yang saya tahu nyeting di sana, bungkus di sana, bawa ke Indo. Oh bungkusnya time di sana. Iya gitu. dong. Itulah Bedanya, masalahnya sebenarnya ya. iya itulah Motor masalah. Thailand di box ini beda lagi jadi. Udah pasti beda Om. Pasti turun 0,2 atau 0,3 mungkin. Berarti kayak kontraknya ntar mekanik sama jokinya nyeting di sini ya. Nyeting di sini. Patokan time sini aja. Iya baru dong. beli. Tapi memang ya mungkin kemarin waktu Tekno kalah sama Aor 77 ya mungkin persiapannya masih mepet kali. Kan kita juga kita kan nggak tahu ada faktor X apa Om. Iya, iya. Tapi setelah saya lihat perkembangan zaman makin kesini ya Tekno makin gila sih. Iya. Iya nanti pasti di kolom komentar ada yang bilang Respect bos boy. nggak bukan Apa? Tekno Tuner diakui bukan mengakui. Wah itu udah Pak. Banyak itu. Banyak banget itu. Gara-gara part 2. Banyak banget. Tapi memang harus kita akuin emang kenceng Om. Ayo mungkin jangan itu. Emang kenceng. Itu
bahkan suara lu sama Germo rame tuh yang masalah Oh iya, Raja Terakhir iya. Kota. Oh, itu- Gua itu- bilang rekamannya doang, gambarnya apa ya kan? Rekaman Itu sampai suara jadi lu sama template, sampai jadi template. ya dipotong-potong ya memang. Ya sekarang kalau misalkan dipikir pakai logika, raja terakhir di Ninja ya. Siapa menurut Om? Iya. Sekarang ya. Sekarang. Iya lah. Bukan yang dulu-dulu ya. Siapa Sekarang. lagi kalau bukan Handoko. Iya. Hana Salim itu udah mengerikan. Salim. Hana Salim itu mengerikan. 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 Jadi gue sekalian nanya nih, kok Bos Jiwo kan sering diidentikan dekat dengan techno. Betul. Kenapa sih? Itu Awalnya tuh kenapa? itu dulu waktu saya jadi cerita sedikit ya. Waktu masih berjalan bersama Rian Mee, waktu KMS itu kontrak Oke. sama Rian Mee. Kalau kontrak ya. Ya, karena kan waktu itu kan dikontrak. Jadi sering KMS sama Tekno itu nyeting di hari yang sama Om. Oke. Bentrok. Oh iya karena sekalian. Karena lah. sekalian jadi nggak mau bolak-balik Iya. satu pit. Ah, Pitnya kita patungan. ah. Nah dari situlah. Netizen berspekulasi lah. Oh itu saya capek Om. Iya. Capek. Pada masa itu ya gue baca-baca. Wah capek banget itu saya balas-balesin. Nggak kuat saya juga sempat kayak udahlah gue udah males nih main motor gara-gara netizen. Tapi banyak dukungan dari orang-orang belakang yang ngomong kayak ayolah. Masa kayak gitu aja nyerah sih. Nah dari situ. Jadi Magadir perlu dukungan itu. nih. Ya Supaya mungkin semangat lagi. kurang support lah Om Magadir. Nah kita sebagai teman ya kita selalu support Om Magadir lah. Karena kalau misalkan nggak ada Magadir lagi, Siapa lagi mau ketemu? siapa yang mau balap? Lu aja udah susah jadi Iya, lawannya. makanya Temen- itu. temen ngopi udah Makanya susah. kita dukung lah Om Magadir biar dia balap lagi. Bos, terus ngebahas ini dikit waktu Bogel flashback ngelawan Ebon. Mhm. Tanggapan lu gimana? Itu Itu yang kurang ajar siapa tuh? Bogel udah duluan, Ebon ngikut. Gimana tuh ceritanya? ya mungkin jadi yang saya tahu itu ceritanya gini Om. Ebon itu penasaran Sama? sama balap KMS. Indonesia. Oke, iya benar. Sama balap Indonesia. Kok lu bisa sih nggak pakai lampu tapi balap? Bisa bareng start gitu. Iya. Oke. Itu gimana caranya? Nah, disitulah Ebon pengen cobain Hamin 1 atau Hamin 2 Pak Haji itu chat saya. Haji Dion. Ya, Oke. ngajakin main. Nah. Nah, dia pakai Ebon, saya pakai Bogel. Oke. Nah, dari situ juga saya kan sudut pandang saya ya. Sudut pandang saya itu adalah ini adalah pelajaran Iya, pelajaran berharga. untuk Bogel. Kapan lagi lu bisa lepas sama Ebon. Ebon? Iya, joki kelas A Thailand. Iya, benar. Tadi niatnya pas udah lepas saya pengen suruh Ebon bawa cobain motor yang KMS. blue. Iya, saya pengen lihat perbedaannya. Terus kenapa aja, Ben? Nanti ada omongan lagi. Iya kan? Masa abis lepas nyeting? Tapi waktu Ebon ngelawan Magadir di mendadak drag langsung nyobain motor Magadir, terus pas ngelawan Bos Rido RRT bawa motor HBI, dia nyobain juga motor RRT tapi Ebonnya katanya tangannya sakit, akhirnya si Pek Caca yang nyobain. Oh, iya. Normal sih sama Bos Puy. Tapi- kalau joki sana nyobain motor sini, Pengen sih. Nanti mungkin Buat nanti. masukan, Iya kan? betul. Jadi, Kurangnya apa? motor Iya. iya. Makanya itu. Nah nanti mungkin kedepannya kan mungkin nanti si Ebon datang lagi. Oh iya, Mungkin. Kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Nanti ya coba pengen. ada juga maksudnya lu Desember katanya pengen bareng ke sana ke Thailand. Ya mudah-mudahan saya pengen ajak Bogel dari sini. Saya nanti kompromi sama Kohan sama tim Tekno yang lain. Bisa nggak kalau misalkan Bogel belajar juga Bogel itu belajar juga entah bawa motor HBY, entah bawa motor dari Tekno segala macem itu sih Om. Kalau memang bisa, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga sih buat saya, buat Bogel dan buat nama Kalau bisa, KMS juga. Komeng juga aja tuh. Komeng nggak bisa naik pesawat Om, Oh iya, nggak bisa. disuruh naik apa kayak motor. Hah? Mobil. Busetnya berapa? Thailand mah lu gila lu naik kapal lama. Kenapa takut? Nggak tahu. Om coba mekanik saya itu mungkin mekanik paling lurus Om. Oh iya. Lurus gimana nih maksudnya? Ini saya ngomong beneran ya. Main perempuan nggak? Mabok nggak? Mabok nggak? Oh iya. Ngerokok nggak? Ngopi nggak? Nggak percaya kan? Shock gua nih. Oh iya. Iya, Komeng. itu Komeng. Namanya nama-nama anak bandel Komeng ya. Namanya Kalau di Komeng. zaman dulu ya kan Iya. SMA Komeng tuh Itu udah bandel. Ngerokok, main cewek itu udah. Pentolan lah. Pentolan ya kan. Judi Komeng enggak? Judi ya, Oh, iya. judi kayak gitu ya. Kalau motor kan dia kan nggak tahu dia cuman jasa ya, dia tinggal dibikin doang. Udah. Itu gilanya dia.
Terus setiap kalau mau lepas, dia nggak mau ke start. Kenapa? Takut. Takut. Deg-degan nih. Iya, dia tuh kalau misalkan, makanya saya sering ngomong, Meng, lu kalau motor lagi balap, lu ke start. Oh, bukannya gue nggak mau, gue suka engkek-engkekan. Oh. Beliau, Buya Komeng. Buya komen. Bang, lu bisa lurus bener jadi orang? Bisa lah. Orang tua ngajarin lurus kali ya? Orang tuanya didikannya bagus berarti? Bukan, dulunya udah belok-belok. Oh, oke. Ini udah waktunya. Lebih parah dari kita. Iya, Udah puas di udah masa puas dia. mudanya. Jadi dia udah lurus doang Kira sekarang. dari kecil benar terus. Itu gilanya dia, Om. Oke. Setiap pagi saya hafal nih jadwal dia kalau mau nyeting. Nah, Pagi bangun nonton Doraemon. Serius, nonton Doraemon dulu. Habis itu mandi, lihat ke bengkel ada siapa nih. Kalau nggak ada saya, dia masih belum mau mandi. Kalau ada saya, mandi dia. Mandi baru nanti ke bengkel. Itu tuh. Buya Komeng. Buya komen. Gilanya dia. Terus Apalagi? gue pengen nanya lagi yang tadi masalah Ebon. Maksudnya itu Ebon udah di belakang bisa ngikut. Sebenarnya Bogel time-nya molor ya? Itu bogel 5-nya selip. Oh gigi lima Ya, selip. tapi kan kita kan Bukan juga misgear nih, selip. bukan selip, emang selip. Cuman Kritik. kita dari kita KMS juga nggak mau ada pembelaan. Motor emang kalah ya kalah aja, udah gitu aja. Tapi kan memang motornya kenceng. Jokinya gila. Jokinya itu udah bukan orang. Itu bukan orang, Om. Ebon itu gokil, Om. Itu udah di atas rata-rata, Om. Bener. Belum ada yang mendekati dia lah di Indonesia ya. Aji Dior bikin sayembara tuh yang bisa ngalahin dia. Betul. Nggak ada tembus. Nah, Dari Om tau dulu kan dia- yang waktu nyeting bareng itu, nah itu saya kirim bogel untuk belajar Iya. ke Haji Dior kan. Nah di situ bogel sedikit banyak itu dapat ilmu lah dari Ebon, cara dia biar di star nggak nyeprin, biar di star itu kagak ngangkat segala macem gimana. Itu ilmu. Pas kemarin nyeting, kan saya nyeting tuh setelah Ebon pulang, pas saya lihat emang bogel udah terapin dan emang bagus. Bagus serius itu. Itu mahal, Om. Padahal hal sepele lo itu. Sebenarnya. Cuman banyak joki yang nggak merhatiin dan nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Itu bener-bener nggak tahu. Ya, mudah-mudahan lu sama Bogel bisa berangkat lah Desember. Amin. Itu pelajarannya lebih banyak lagi kalau gue bilang. Oh itu mahal, Om. Komeng ke Thailand langsung jago. Pulang-pulang. Mau, Meng? Lu naik pesawat, Meng? Emang mau naik pesawat? Nggak mau. Tahu lah. Gila kapan lagi lu ngeliat NGO nih? Nggak takut dia. Bisa tuh, saya bisa. Nggak boleh lu dekil kayak begini lu. Lu nih pesawatnya malam ya, dari malam sebelumnya jangan tidur, Meng. Biar nyampe pesawat langsung krok. Iya, tidur. Biasanya kalian begitu, atau minum antimo. Biar nggak mabok. Tidur langsung, biar Dia nggak takut nggak tahu takut apa, Om dia, Om. Nggak jelas dia mah. mabuk. Iya. Itu aja sih. Bos Boy, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Gue pengen nanya tentang Bos Boy itu kenapa suka ngontrak joki? Ya kan? Dari zaman dulu nih. Karena maksudnya di ibu kota kayaknya nggak ada, maksudnya Nggak ya emang bareng-bareng aja udah. Lu lagi mau dipakai siapa ya udah. Kenapa harus dikontrak gitu? Joki. Nggak ada sih, Om. Nggak ada. Maksudnya nggak ada alasan. Karena kalau namanya nih orang ngontrak tuh intinya buat ngiket. Betul. Nah sementara lu kayaknya nggak ngiket juga nih dari zaman Nggak. dulu, maksudnya terus si Bogel gitu kan mau bawa motor lain bebas. Pas diba kita kontrak juga nggak. Malah nggak lu pakai-pakai. Iya. Iya, terus kenapa harus dikontrak diri? Nggak apa-apa. Bukan, mungkin banyak orang yang bilang ah gaya-gayaan doang. Ya nggak apa-apa, terserah. Nah, Tapi itu ada pembayarannya. ada pembayaran Ada pembayarannya dong, Om. Kita kontrak itu bayar, Om. setahun. Setahun. Udah kayak balap ini, maksud gua kontrak Road race. pemain road race. Iya. Nah, Nah, road race udah dikontrak lu mana boleh bawa tim lain. nggak boleh. Iya kan? Karena saya pikir kan kalau misalkan di drag itu saya kontrak dia, kalau saya larang dia bawa motor orang, mungkin Siapa gitu. ada beberapa doang. Oh, Karena memang saya pengen lawan itu bengkel, Om. Itu. menurut gua itu walaupun nggak lo kontrak juga pasti dia nurut. Iya Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau ada kontrak, joki jadi agak segen lah. Jadi kalau lu larang, lu bawa Iya. jangan bawa motor itu. Betul. Jangan main sama dia. Jadi Karena agak segen ya. harus, kalau saya sih lebih suka diprioritasin, Om. Oh, Itu alasannya itulah. alasan itu. Ya, harus diprioritasin. Apalagi waktu
saya kontrak Mee itu, sorry ya, ini nanti saya diserang sama fansnya Mee. Oke. Iya, kita nggak ngomongin Mee. Mee memang udah Mee joki hebat lah saya bilang. Saya kontrak Mee itu karena memang di mata pandangan saya Mee itu adalah satu-satunya joki paling hebat pada masanya. Jadi nggak mungkin dong saya selaku owner saya kontrak joki yang biasa-biasa aja kan nggak mungkin. Saya udah bikin motor mahal, ya mesti ketemuin jokinya yang bagus juga. Pas udah kontrak dia, ya memang kenyataannya motor bener-bener nggak laku om. Iya. Serba salah juga. Serba salah juga. Bener-bener nggak laku. Memang dia hebat, jago, Mei itu jago. Ya lu secara time selalu mantap kan. Walaupun berat badan dia besar ya. Berat. Iya. Tapi dia jago lah, hebat. Sama, gue juga bingung ngeliat di take gitu. Makanya saya Berarti juga paling berat tapi kok time bagus mulu. saya cuman makanya itu. Kan sama Bara juga dulu sempat sama Aden Bagol. Betul. Gitu, yang menang WE. Kemarin juga Mas Haji Dior, Sayembara Emon yang menang WE. Waktu itu di KMS juga pernah sama Daryl ya. Oh iya, ada Iya, Sayembara gitu juga, Daryl. time paling bagus. Menang Mei. Saya juga mau bilang Ya, gue emang lu Iya. hitam sih. cuma mau bilang terima kasih lah sama dia. Atas. Saya belajarnya selama ini. iya 1,5 tahun bareng Mee di KMS. Banyaklah kontribusi dia yang bikin bengkel saya itu dikenal sama orang. Dikenal dan lebih maju. Ya lebih banyak, maksudnya masukan dia ke mekanik bagus lah. Oke. Udah itu aja. Tapi ya seiring jalannya waktu mungkin nanti Bogel sama Diba juga akan adaptasi pasti. Itu aja sih om. Oke lah Bos Boy. Gue rasa udah cukup. Ada lu Bos Boy ada mau disampaikan nggak dari lu? untuk- Pribadi. Iya. Kalau dari saya sih pribadi saya tetap konsisten dan sama pendirian saya, sama kata-katanya yang tetap sama. Jadilah netizen yang baik dan benar. Jangan ngehujat sana sini. Kalau misalkan nggak tahu kebenarannya, hargain proses seseorang. Iya. Itu udah paling penting sih. Iya. Jangan hujat sana sini deh. Kalau nggak tahu kenyataannya nggak usah banyak bacot. Itu aja. Karena di Indonesia itu ada yang namanya undang-undang UITE. Saya selalu bilang kayak gitu. Karena kalau misalkan itu udah kelewatan batas, kita berhak Bisa untuk. dilaporin? Iya udah bisa, udah pasti bisa om. Udah pasti bisa. Perdata tuh Ya itu udah perdata itu masuknya. Dampaknya itu nanti ke orang-orang yang iyalah. Jangan lah. Kayak Om Magadir ya, kita bahas sedikit kayak Om Magadir, kasihan lah, udah gitu aja. Kita selalu support Om Magadir, semoga dia bisa cepat pulih sama mentalnya biar kita ramein lagi. Katanya mau memajukan otomotif Indonesia. Ya ayo gitu loh. Tuh dia. Iya kan? Nanti nggak tahu Om Magadir nonton apa enggak. Kalau nggak nonton ntar saya tag dia, suruh dia nonton ntar. Oke. Itu aja sih Om, palingan. Bener. Jangan dikira lu tuh pakai akun fake seenak yang ngomong. Iya. Lu padahal udah sering ngelakuin ya. Bisa tuh di trace. Iya, Ternyata itu kita bisa pakai track. akun fake. Mau pakai akun fake segala macam kalau emang udah niat. Saya kalau udah niat saya bakalan cari. Lu kan ada IP address dari mana? Iya kan? Bisa Cari orang itu gampang. hal yang gampang banget. Serius, cari orang itu gampang. Kadang gue ngeliatin pada akun fake dia ngerasa, gue gak bakal tahu ini, gue mau cek apa. Ya coba aja. Coba aja kalau Iya. lu terlalu keterlaluan. Kalau lu udah keterlaluan, udah kelewatan segala macam, emang menurut sudut pandang saya ini orang emang wah udah keterlaluan nih. Saya pasti cari. Gampang kok cari orang Om. Lu sempet beberapa kali nih. Saya udah berapa kali cari-cari orang, sampai benar-benar minta maaf, sampai saya samperin pernah. Ada yang kayak begitu. Jadi ya janganlah sampai kayak begitu. Paling ini Adem-adem aja. adem-adem aja. Jadilah netizen yang baik dan benar. Udah gitu aja. Oke lah Bos Boy. Terima kasih banyak Siap. waktunya. Om. Senang bisa kesini. Terima kasih Komeng dan Om Caril dan keluarga KMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih disamperin Bos Hans mau makan kerang malah mabar dulu dia sama KMS tim anjay. Oke guys, di channel KMS mau podcast. Ini Komeng sama Kohan podcast cakep nih. Iya, Meng. Podcast, Meng. Ngemeng apa kek? Antar mekanik, Meng, weh. Ini orang gila kerang nih. Bela-belain makan kerang. Mana? Oh, ini. Matang ya? Anjay, sama bosan nih makan kerang di Pluit. Rekomendasi Bos Acong.
Kita coba dulu ya. Nyari pecel lele. Nuh, lihat ada bos gue ditemenin dari tadi. Ngapain ya? Bawa apa nih? Mesin, aduh. Aduh, mesin lagi. Ya udah, ini kontennya lanjut biar seru.